Good morning, my amazing kids. How's your morning? I hope you are amazing today. Meet again with Miss Irna here in Bahasa Indonesia subject. Okay, what's our topic today? Our topic today is talking about the second theme. Ya, kita masih belajar tentang tema 2, tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Namun untuk kali ini kita akan belajar mengenai cara menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Apa tujuan pembelajarannya? Ya, learning objective is, ya, siswa dapat menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Now, what should you do? Please watch link below, ya nak. And then open your book page 20 until 21. I will explain about, ya, Miss Irna akan menjelaskan tentang cara menyajikan hasil wawancara menggunakan PowerPoint melalui Zoom. Kemudian siswa melengkapi laporan wawancara halaman 21. Kerjakan hanya di buku teks saja ya nak. Nah, bagaimana cara pengumpulannya nak? Ya, pengumpulannya setelah dikerjakan pada saat sesi Zoom ya, dengan cara difotokan ya tugasnya dan kirim ke WA Miss. Nah, deadline-nya itu terakhir sampai tanggal 22 September. Lebih cepat lebih baik ya nak. Oke, penilaiannya itu KI 3 atau pengetahuan. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke topik yaitu menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Ya, dalam menyajikan hasil wawancara, nah, untuk memudahkan dalam memahami isi wawancara yang telah dilakukan, kamu dapat membuat laporan hasil wawancara. Iya. Laporan hasil wawancara disebut juga sebagai laporan wawancara. Laporan wawancara adalah tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ya, nah seperti ini contohnya ya nak. Ini merupakan hasil wawancara. Kalian dapat melihatnya. You can see your book page 21 halaman 21. Laporan hasil wawancara yang dilakukan oleh Edo dan Rudy. Ya. Nah, inilah dia contoh hasil laporan wawancara dari wawancara yang dilakukan Edo dan Rudy. Ya, yang kalian bisa lihat teks wawancaranya itu pada halaman 17. Oke, apa saja unsur-unsur dalam membuat laporan wawancara ya, Miss? Oke, nah unsur-unsurnya yang pertama adalah latar belakang, ya, latar belakang. Kemudian tujuan wawancara, yang ketiga tema wawancara, kemudian latar wawancara, identitas pelaku wawancara, hasil wawancara, dan simpulan wawancara. Oke, sekarang kita akan masuk ke laporan wawancara. Ke bagian penjelasannya. Yang pertama itu latar belakang, ya. Latar belakang itu berisi alasan melakukan wawancara dengan narasumber. Misal untuk memenuhi tugas dari guru, iya, latar belakang dilakukannya wawancara tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, latar belakang wawancara, ya. Edo dan Rudy mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia untuk mewawancarai narasumber. Edo dan Rudy memilih untuk mewawancarai guru di sekolahnya. Mereka mewawancarai guru tersebut agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, yang kedua, tujuan wawancara berisi tujuan melakukan wawancara seperti untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Contohnya, tujuan dari wawancara Edo dan Rudy, wawancara yang dilakukan oleh Edo dan Rudy bertujuan untuk menggali informasi tentang tanaman yang ada di lingkungan sekolahnya beserta perawatannya. Ya, kemudian yang ketiga, tema wawancara, ya. Tema wawancara berisi tema atau inti pembahasan dalam wawancara, ya. Contohnya yaitu
Tema wawancara, wawancara yang dilakukan Edo dan Rudi bertema perkembangbiakan tumbuhan di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, latar wawancara, ya, berisi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Iya, jadi latar wawancara ini biasanya berisi waktu dan tempat dilakukannya wawancara. Contoh latar wawancaranya, wawancara dilaksanakan pada hari Jumat 29 Juni 2018, tepatnya pukul 1 siang dan berlokasi di ruang guru, ya nak. Oke, selanjutnya identitas pelaku wawancara. Berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara. Contoh identitas pelaku wawancara. Siapa yang menjadi pewawancara? Itu ada Edo dan Rudi. Kemudian narasumbernya adalah Pak Ahmad, ya. Kemudian yang keenam itu ada hasil wawancara. Hasil wawancara berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Ya, hasil wawancara contohnya pada hari Jumat 29 Juni 2018, tepatnya pukul 1 WIB, Edo dan Rudi mewawancarai Pak Ahmad di ruang guru. Edo dan Rudi mengajukan pertanyaan seputar tanaman yang ada di lingkungan SD Merdeka. Menurut Pak Ahmad, tanaman di SD Merdeka ada 3-4 jenis yang terdiri atas tanaman buah-buahan, tanaman sayur, tanaman hias, dan bunga-bunga. Kemudian Pak Ahmad juga menjelaskan bahwa tanaman di lingkungan sekolah dapat tumbuh subur dan sehat karena perawatan yang baik dan benar. Perawatan yang dilakukan pada tanaman di sekolah yaitu dengan cara menyiram dan memberi pupuk serta menjaga kebersihan tempat hidup tanaman. Kemudian yang terakhir ada simpulan wawancara, berisi kesimpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan oleh narasumber. Ya, contohnya simpulan wawancara adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ahmad, Edo dan Rudi memperoleh kesimpulan bahwa tanaman dapat tumbuh subur dan sehat jika dirawat secara teratur. Cara yang dapat dilakukan untuk merawat tanaman diantaranya menyiram dan memberi pupuk dan menjaga kebersihan tempat hidup tanaman. Oke, ya, I want to remind you, ya, siswa melengkapi laporan wawancara halaman 21. Kerjakan hanya di buku teks saja. Kita sebelumnya sudah belajar, ya nak, tadi kita sudah belajar tentang menuliskan laporan wawancara. Sekarang tugas kalian melengkapi buku kalian halaman 21 yaitu laporan wawancara, ya, tulis saja di situ. Jawabannya sudah ada pada contoh sebelumnya yang sudah Miss Irna berikan. Kemudian pengumpulannya dengan cara memfotokan saja tugas tersebut dan kirim ke WA Miss. Ya, terakhir itu hari Selasa 22 September 2020. Well, enough for today. Happy study. Don't forget to always drink much of water. See ya, kids!